Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Hulu Cirebon, yang terhormat instruktur dan narasumber perwakilan dari industri dunia kerja, serta peserta workshop penyusunan pedoman budaya kerja SMK Negeri 1 Hulu Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mengawali acara hari ini untuk kelancaran segalanya, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Yang pertama, selalu kita munculkan jiwa patriotisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Uswatun Hasanah MPD. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Beralih ke acara berikutnya, yaitu laporan awal atau paparan singkat kegiatan workshop penyusunan pedoman budaya kerja SMK Negeri 1 Hulu Cirebon oleh Bapak Sanusi ST SPD selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Disilakan. Terima kasih, Bu Dina. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Hulu Cirebon, yang terhormat Pak Hari selaku Wakil Iduka, dan juga selamat datang Mas Hendi juga selaku Wakil Iduka dari PT CIS. Silakan, Mas. Dan Bapak Ibu peserta workshop penyusunan pedoman budaya kerja yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengundang kami sebagai peserta penyusunan pedoman budaya kerja untuk peserta didik SMK yang memang pada kesempatan ini adalah program dari Dirjen Vokasi yang akan mungkin awal-awalnya adalah bahwa karakteristik
ketarunaan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini memang akan ditiru atau akan dikembangkan di seluruh SMK. Sistem ketarunan ini memang awalnya mau diterapkan namanya karakteristik ketarunaan. Hanya saja banyak beberapa sekolah yang tidak menginginkan ada nama ketarunaan sehingga diganti namanya budaya kerja. Pada kegiatan ini ada 3 kegiatan utama, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini penyusunan pedoman ini. Bapak Ibu akan mengesahkan pedoman ataupun bagaimana budaya kerja anak-anak SMK. Kemudian setelah itu ada diklat bagi tenaga pendidik dan guru-guru untuk aplikasikan budaya kerja yang kita susun pada hari ini. Setelah itu kita sosialisasikan kepada siswa-siswa. Dan hari ini juga telah hadir di tengah kita perwakilan dari IDUKA. Kami undang sengaja 2 IDUKA yang pertama dari LPK ORI yang mungkin mewakili IDUKA di bidang manufaktur, budaya kerja di pabrik ataupun di darat, dan satu lagi adalah dari PT JIS, perwakilan IDUKA dari bidang kemaritiman atau yang di lautnya. Di tengah-tengah itu juga sudah ada Pak Ijas selaku instruktur yang baru saja lulus kemarin ya Pak Ijas ya, lulus kegiatan budaya kerja ini. Dan nanti mohon kepada Ibu untuk sekaligus membuka kegiatan ini Ibu. Terima kasih dari saya, ini saja. Bila kita boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sanusi. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus paparan dan membuka secara resmi kegiatan workshop penyusunan budaya kerja di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon oleh yang terhormat Ibu Yeti Sumiati SPD MMPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam momen yang menurut kita sangat penting dalam proses pola pembinaan peserta didik kita ke depan. Yang terhormat Bapak Hari dari PT ORI, kemudian yang terhormat Bapak Hendy dari PT JIS, harusnya mas-mas gitu ya. Tapi kan kalau di kita Bapak dan Ibu sudah mau singgah atau double, panggilannya Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memenuhi datang memenuhi undangan kami. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dari SMK Negeri 1 Mundu, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas perkenannya kita bisa bertemu dalam kegiatan penyusunan pedoman budaya kerja, dan selalu selawat serta salam tercurah limpahkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita umat yang dengan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan sedikit laporan awal tentang apa dan bagaimana kegiatan yang hari ini akan kita selenggarakan. Bapak dan Ibu, sebagai informasi dari saya bahwa penguatan budaya kerja bagi peserta didik ini merupakan salah satu arah kebijakan dari Direktorat SMK yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu peserta didik khususnya SMK dengan tujuan mudah-mudahan ya, ini sebagai salah satu upaya, bukan satu-satunya upaya. Jadi nanti muncul atau lahirnya lulusan-lulusan SMK yang kompeten dan berkarakter untuk siap kerja. Itu tujuannya. Kemudian kenapa harus muncul penguatan budaya kerja bagi siswa di SMK? Mudah-mudahan ya, SMK Negeri 1 Mundu menjadi salah satu sekolah yang menjadi model pembinaan peserta didik yang optimal dalam peningkatan penguatan budaya kerja ini. Dan dalam hal ini Direktorat SMK menginisiasi
dan memacu penguatan budaya kerja siswa SMK. Tadi disampaikan ya ada pembinaan ketarunaan, ada istilah penguatan budaya kerja. Kalau menurut materi atau informasi yang saya dapatkan pada saat BIMTEK, pembinaan ketarunaan itu salah satu dari penguatan budaya kerja dalam informasi yang disampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah satu, ya dari penguatan budaya sendiri, karena kalau hari ini adalah salah satu kegiatan yang memang harus kita lakukan. Kalau dari keseluruhan penguatan budaya atau program penguatan budaya kerja ini adalah memotivasi SMK dalam melakukan pembinaan mental para siswa atau peserta didik yang nantinya memberi atau manfaatnya itu dapat disebarluaskan ke siswa SMK di lingkungan daerah masing-masing. Makanya kan kemudian ada program imbas, jadi mengimbasan. Jadi Bapak dan Ibu, program ini bukan hanya untuk SMK Negeri 1 Mundu, tapi justru kemudian SMK Negeri 1 Mundu harus mengimbaskan baik itu pedomannya maupun pola penguatannya kepada SMK di sekitar kita. Dan kita sudah menentukan 5 sekolah, bahkan salah satu sekolahnya ada di wilayah Kuningan. Sebenarnya kemarin ya untuk mengimbas salah satu SMK yang akan diimbasi di wilayah Kuningan, memang ada pesan khusus dari Wijaya Isewara yang kemarin memberikan materi bahwa Mundu bisa nggak memberikan atau mengimbaskan ya SMK, salah satu SMK-nya yaitu yang berada di wilayah Kuningan, mengingat SMK tidak satu pun dari SMK yang ada di Kuningan yang mendapat program atau mendapat bantuan program ini. Jadi 4-nya di wilayah Kabupaten Cirebon, 1-nya di wilayah Kuningan. Saya menerima tantangan itu dan mudah-mudahan sekolah yang diimbasi juga memberikan respon positif. Kemudian kalau baru bagaimana dengan swasta dan kenapa kita negeri, kebetulan pada saat BIMTEK ada 2 SMK di wilayah kabupaten yang mendapat bantuan ini, SMK Negeri 1 Mundu dan 1 SMK swasta yaitu SMK Ilman Nafiah. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan, dan kita membuat deal gitu ya, meskipun tidak tersurat tapi tersirat bahwa untuk mengimbas untuk sekolah negeri, sementara nanti SMK Ilman Nafiah untuk yang di swasta. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab itu tujuan yang kedua dari pelaksanaan program ini. Kemudian terciptanya generasi muda yang tangguh dan siap menuju ke kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Ini ternyata sebegitu luas ya dan sebegitu berat sebenarnya dari tujuan ini. Mudah-mudahan walaupun mungkin tidak secara sempurna tercapai, tapi memang kita mendekati ke arah yang disampaikan. Kemudian Pak memiliki budi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Ini sering disampaikan. Bahkan saya walaupun tidak tersurat, tujuan dari pendidikan nasional kita diantaranya adalah bahwa peserta didik kita itu memiliki akhlak mulia yang tinggi. Dan yang kelima, berkembangnya rasa kebersamaan sebagai upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan generasi muda. Jadi itu 5 tujuan yang diharapkan dari selesainya kegiatan program penguatan kerja. Sebagai informasi Bapak-bapak dari IUKA bahwa hari ini sebenarnya salah satu rangkaian dari 5 rangkaian yang akan kita lalui ke depan. Penyusunan pedomannya, lalu kemudian nanti baru mensosialisasikan di wilayah atau bagi sekolah itu sendiri, dalam hal ini seluruh warga di SMK Negeri 1 Mundu plus peserta didik, ya peserta didik SMK Negeri 1 Mundu walaupun memang belum 100%, karena kita baru diberi target 500 peserta didik. Ya mungkin nanti insya Allah seiring dengan berjalannya waktu seluruh peserta didik kita bisa imbasi gitu dengan kegiatan ini. Kemudian nanti ke depannya ada sosialisasi untuk tenaga pendidik
didik di sekolah IBAS yang kita IBASI, dan 5 sekolah, satu sekolahnya 4 tenaga pendidik dan 100 peserta didik dari setiap sekolah yang kita tuju. Jadi nanti akan ada target 20 tenaga pendidik dan 500 peserta didik dari sekolah di sekitar kita. Itu kemudian di akhir nanti tentunya aplikasi dan implementasi dari pedoman yang sudah kita buat. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi, jadi tapi juga ada implementasi dan aplikasinya. Dan pada akhirnya nanti bentuk laporannya diantaranya adalah bahwa kita harus membuat konten kreatif yang harus di-upload ke YouTube, bahwa kita sudah melakukan implementasi penguatan budaya karakter. Jadi, selamat datang Pak dari KIS atau KIS sih? Selamat datang Pak Desa Satu Kubu. Dan Bapak dan Ibu, kembali lagi saya mengingatkan bahwa ada perubahan nomenklatur dari yang biasa kita menyebutnya IDUDI dengan IDUKA. Jadi biar tidak salah lagi, IDUKA itu singkatan dari industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi sama-sama sih. Tapi karena sudah ada nomenklatur yang baru dengan istilah yang baru, tapi sebenarnya isinya masih itu juga. Jadi nantinya ya diharapkan bagi sekolah kita dan 5 sekolah yang kita IBASI itu memperoleh pemahaman budaya kerja, baik itu pengertiannya, fungsinya, aspeknya, indikator budaya kerjanya dari IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja, dan sekolah dapat menerapkan budaya kerja dalam proses pembelajaran dan praktik sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi itu ya harapan dari kegiatan, akhir dari kegiatan pelaksanaan penguatan budaya atau program penguatan budaya kerja ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya lupa, dasar hukum dari kegiatan penguatan ini diantaranya Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Jadi makanya di sini banyak kesalahan yang dilibatkan, ya. Walaupun pada akhirnya sekali seluruh keluarga harus paham tentang penguatan budaya kerja ini. Kemudian Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling. Alhamdulillah ada yang memiliki dari konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Itu Bapak Ibu dasar hukum dari kegiatan atau dari program penguatan budaya kerja. Dan mudah-mudahan ya tujuan atau hasil yang diharapkan untuk kegiatan yang hari ini kita laksanakan, jadi tersusunnya pedoman budaya kerja ya, mudah-mudahan, tapi insya Allah sebenarnya bahan-bahannya sudah ada ya, tinggal mungkin ada yang harus direvisi, diperbaiki, yang kemudian nanti disepakati. Kemudian Bapak dan Ibu tersampaikan juga kan, jadi nanti paham dan pada akhirnya nanti juga akan tersampaikan informasi tentang program penguatan budaya kerja. Insya Allah sih saya barusan sudah memberikan informasi ini, dan berarti informasi sudah saya sampaikan dalam kegiatan ini. Dan tadi bahwa hasil akhir dari kegiatan ini tersusunnya pedoman budaya kerja, hasil dari informasi atau kolaborasi dari IDUKA, dan dalam hal ini diwakili oleh diwakili oleh 2 IDUKA, yaitu PT CIS dan PT ORI, karena memang bukan tidak mungkin, tapi sedikit riskan memang kalau harus mengumpulkan seluruh IDUKA yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1. Itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang harus
harus saya sampaikan dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih bagi IDUKA yang dalam hal ini diwakili oleh PT ORI dan PT JIS, dan juga bagi Bapak Ibu khususnya tenaga pendidik yang kami undang juga secara khusus untuk mewakili dari seluruh tenaga pendidik yang ada di SMK Negeri 1 Undu, dan insya Allah sih pada akhirnya seluruh warga harus tahu seperti apa dan bagaimana nanti implementasi atau pola penguatan yang akan kita terapkan dan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran dan praktik anak atau peserta didik, dan mudah-mudahan juga insya Allah walaupun kemungkinan kegiatan ini akan lebih banyak menggunakan atau kita lakukan secara virtual karena mengumpulkan 500 dalam waktu yang bersamaan kalau secara tatap muka bukan tidak mungkin tapi masih tidak diperbolehkan. Jadi kegiatan ke depan untuk sosialisasi terutama bagi peserta didik kemungkinan akan dilakukan secara virtual, juga termasuk bagi sosialisasi bagi SMK sekitar yang kita imbasi termasuk tenaga pendidik dan peserta didiknya, juga kemungkinan kita akan melakukan teknik atau strategi dengan pola virtual. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, dan sekaligus dalam kesempatan ini atas izin dari Bapak dan Ibu dari IDUKA juga dari peserta kegiatan ini, dan tentunya dengan memohon rahmat dari Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita dan kita selalu diberikan kesehatan meskipun memang di kondisi yang tidak sepertinya tidak menentu, proses belajar juga kita belum tahu akan dimulai tatap mukanya kapan. Bahkan kembali ada yang PLT Presiden menyatakan bukan tidak mungkin di tahun 2022 kan. Saya makin merasa bahwa orang tua yang tidak pernah bisa mengenal anaknya secara langsung, saya belum merasakan hirup pikuknya gitu kan, memiliki peserta didik yang hampir di angka 2000, cut off terakhir kemarin di angka 1970. Saya belum merasakan atmosfer seperti ini, dan terus terang memang saya berharap itu bisa saya nikmati gitu kan, walaupun terus terang masih belum memberikan mempunyai keberanian. Kalaupun yang mohon maaf bukan dipaksa dalam hal yang negatif, kita sedang mencoba melakukan tatap muka yang memang baru khusus kelas 12, dan itu juga untuk pembelajaran praktek. Sudah melakukan koordinasi dengan orang tua, dan orang tua sebenarnya sangat setuju, tidak ada satu orang pun orang tua yang tidak setuju, walaupun memang tetap kita penuhi kriteria atau persyaratan yang diminta seperti halnya tentang protokol kesehatan, dan mudah-mudahan sih kegiatan tatap muka yang sudah berlangsung walaupun baru beberapa saja tidak ada kendala yang memunculkan risiko besar ke depannya, dan bukan tidak mungkin juga untuk jurusan-jurusan yang lain juga sudah mulai menyusul, walaupun tetap di dalam jumlah atau kuantitas yang masih sangat minim, 10 setiap hari dari jumlah 1970, selesainya mungkin 1-2 bulan itu juga baru kelas 12, dan itu pun baru untuk mata pelajaran produktif praktek ya. Tapi bahwa proses pembelajaran secara daring atau luring yang setiap hari kita laksanakan mudah-mudahan tetap bisa berjalan optimal. Bapak Ibu mohon selalu memberikan laporan minimal 1 minggu sekali, baik itu tentang pelaksanaan pembelajarannya, termasuk laporan ke kami tentang kondisi anak-anak, meskipun di satu minggu sekali. Silahkan laporkan ke ketua komite sekalian biar Bapak Ibu koordinator tahu kondisi anak-anaknya seperti apa. Dari wali kelas ke ketua komite sekalian, baru nanti dari kompetensi sekalian ke BK atau ke wakil bidang kurikulum, dan pada akhirnya nanti saya memberikan laporannya ke KCD. Itu ditunggu setiap harinya, kemudian itu laporan setiap minggu atau 2 minggu sekalinya dia kan. Kemudian nanti kita akan tahu bahwa memang bisa dipastikan anak-anak kita dalam kondisi bisa mengikuti semua proses pembelajaran secara utuh, walaupun mungkin juga dengan kurikulum yang sangat sederhana. Dan juga saya bisa tahu bahwa anak-anak dalam kondisi sehat seluruhnya, sehingga kembali lagi anak bisa melakukan proses
pembelajaran secara optimal. Kembali saya sampaikan dengan mohon rahmat Tuhan dari Yang Maha Kuasa, maka kegiatan penyusunan pedoman atau aturan budaya kerja di SMK Negeri 1 Mundur Cirebon dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.